Quay na với em. Chúng quay na à? Các ba cây chữ boring. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Para ibunda yang Allah muliakan, sejenak di tempat ini kita berkumpul memasang niat untuk mengaji. Semoga apa yang kita perbuat diterima oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Majlisus Sab'un, kajian ke-70, bibayani ahwalin nafsi, menjelaskan tentang kondisi-kondisi nafsu. Suratul Qiyamati, bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yauma izin bima qaddama wa akhar. Akan dikabarkan manusia itu pada hari dengan suatu yang dia telah melalui dan akan dia jalani. Bima qaddama min amalihi. Bima qaddama, dengan perkara yang dia melalui, min amalin, daripada amalannya, amalahu, amalan. Wa bima akhara minhu lam ya'mal, dan dengan yang akan datang suatu yang dia belum lakukan. Au bima qaddama min amalin amalahu, atau dengan suatu perkara yang dia lalui daripada amalannya. Bima qaddama min amalin amaluhu wa bima akhara minhu lam ya'malhu, dari amalan yang telah berlalu dari amalannya dan apa yang akan dihadapinya suatu yang tidak diamalkan, atau apa yang bima qaddama min amalin amaluhu wa bima akhara min sunnatin hasanatin au sayyiatin, atau perkara yang daripada sunnah yang baik atau yang buruk, amila biha ba'dahu, dia amalkan dengannya setelahnya. Au bima qaddama min malin tasaddaqa bihi wa bima akhara fa khalafahu au bi awwali amalin wa akhirih, atau suatu yang telah berlalu daripada harta yang dia sedekahkan dan apa yang berlalu, maka suatu yang belakangan atau dengan awal amalnya atau akhirnya. Jadi kalau menurut ayat itu begini, Allah Ta'ala itu Tuhan yang Al-Alim, Maha mengetahui, tahu dia apa yang telah kita lakukan dan akan kita kerjakan. Itu tak usah ditentang lagi. Artinya kan begini, kalau adalah orang belajar kaji sifat 20 Asy'ariyah, ada istilahnya al-imanu bil qada'i wal qadari, beriman dengan qada, ketentuan dan ukuran yang telah ditetapkan Allah, min khairihi wa syarrihi, daripada yang baik atau yang buruk.
Jadi bila seseorang meninggal kan belum ada yang tahu. Tapi Allah Ta'ala sudah tahu. Kenapa? Allah Ta'ala sudah mengkadarkannya. Amalannya tu begitu go. Jadi kan kata orang kalau memang sudah jelas lah seseorang tu masuk neraka, ngapa sibuk-sibuk dia beramal daripada ahli surga? Mengaji, solat, puasa. Udah ada taklif sama dia. Ibaratnya puasa tu wajib, solat tu wajib. Udah itu lagi haji tu wajib bagi yang ada, zakat tu wajib, begitu. Jadi karena sudah ada pembebanan yang terjadi sama dia, tapi sudah ada qada yang telah dikadarkan oleh Allah Ta'ala, terjadi apa itu? Dia masuk neraka. Apa pun nak dikaujuan? Karena perkataan dia begitu, lalu perkataan selanjutnya pertanyaannya, apakah dia sudah tahu dia itu penghuni surga atau neraka? Jawabannya tidak tahu, maka amalkan sajalah. Karena kita ini disuruh untuk bersangka baik. Macam ini insyaAllah kalau menurut kalender, kita 1 Muharramnya hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau tempoh hari melangkau daripada kalender berarti hari Minggu. Karena kan rayanya hari Minggu. Sementara di kalender kan hari Sabtu. Cuman di dalam perkara yang namanya petanggalan Hijriah itu bisa dia itu apa namanya itu 30 hari atau 29 hari. Harus ditengok-tengok lagi. Jadi sampailah undangan ke rumah. Ada daripada bini mendiang Ustaz Amrin. Hendak menikahkan anak keduanya. Ditulis di situ. Hari Sabtu 1 Muharram. Memang sengaja dikojanya. Apa nama itu? Menikah pada 1 Muharram. Hari Sabtu inilah. 1 Muharram. 1 Muharram. Bila dibuat? Malam Sabtu. Udah masuk malam 1 Muharram. Karena kenapa? 1 Muharram adalah awal tahun. Menikah itu adalah perkara yang baik. Jadi maksud hati, kalau dia tu menikah di 1 Muharram berarti memulai dengan yang baik. Artinya, kalau dia pada sebelumnya ni sendirian, masuk tahun baru dia udah ada kawan lah. Berarti kan nikah tu kan menyempurnakan agama. Ndak 1 Muharram ni nikah. Ya, semoga rumah tangga langgeng. InsyaAllah sakinah mawaddah warahmah. Jadi, balik cerita tentang masalah apa namanya ni? 1 Muharram besok, kalau bisa malam itu maghrib, habis itu entah akan baca Yasin kah, entah akan baca Majmu' Syarif kah. Waktu asar itu potang Jumaat itu asarnya dibaca doa akhir tahun. Bisa tengok di Majmu' Syarif kalau ada. Kalau tak ada boleh. Kalau tak ada tengok di internet. Ada doa awal tahun dan akhir tahun. Mana? Itu tahun baru tu. Tahun baru Islam. Kalau kita tidak perbuat apa itu, anak keturunan kita tak tahu daripada agama ni apa punya tahun baru. Jangan sibuk dengan tahun baru Islam, sibuk bakar-bakar, bakar ayam, bakar ikan. Kalau tak ada bakar sampah, tak ada yang nak dibakarnya. Bakar jagung, meracun. Jadi dikatanya gini, kalau yang dilakukan baik, ya itu akan dikabarkan Allah Ta'ala itu baik. Sama juga, siapa yang menunjukkan kebaikan mengalir sama dia. Kalau kita mengajar sama anak itu yang baik, maka mengalirlah apa yang baik daripada anak itu pahala untuk kita. Siapa yang menunjuk yang buruk, dapat daripada penunjukan dia itu yang buruk. Memang dia tidak mabuk, tapi ditunjuk tempat mabuk sama orang. Akhir orang tu mabuk. Sama lah dia dapat dosa daripada menunjuk tadi. Balil insanu ala nafsi basiratun. Bahkan manusia tu atas dirinya ada tu basirah. Basirah tu pandangan itu. Basar. Ya. Hujjatun bayinatun. Hujjah yang jelas ala amaliha, atas amal-amalnya. Nanti di kiamat manusia ni tak bisa berkilah. Kenapa kau tak salat? Telakung tak ada.
Rupa duit tak apa nak dikasih joki sama kau nak beli telakung. Tak ada ya Allah. Rupa tak ada lumpur di sekeliling kau nak keselemaan telakung tak ada. Karena menutup aurat itu kalau dalam beberapa kitab, bahkan kalau salat tak ada telakung, bisa ditutup warna kulit dengan lumpuh. Itulah guna belajar. Ya. Kenapa kau tak puasa? Tak bisa, sakit perut aku. Sakit perut macam mana? Jam 10 mengisap-ngisap. Semua orang jam 10 mengisap-ngisap. Apa 10 tu kau aja mengisap? Tak bisa. Hujjatun bayinatun. Udah ada hujah secara jelas. Anda macam mana pun yang anda kita perbuat, tetap ajalah kita kalah. Ya. Ya Allah, tak bisa aku tu salat, tak bisa aku mengaji. Banyak betul roto yang anda aku urus. Ada kau sekaya Nabi Sulaiman sehingga kau tak bisa mengurus anda taat sama aku. Tak bisa aku cakap gitu. Ya Allah, aku ni apa namanya? Banyak anak keturunanku, banyak penyakit aku. Ada kau susah Nabi Ayub sehingga kau tak bisa beribadah. Tak ada. Seperti itu. Walau alqa ma'azirahu walau ja'a bi kulli ma yumkinu an ya'tazirah. Walaupun dia menjumpai ma'azirah, suatu yang bisa membuat uzur dia. Jadi takkan bisa manusia itu. Walaupun istilah kalau dalam bahasa pantun Melayu tu, kambing bolak panjang janggutnya, orang tak andak banyak sahut. Kenapa kau tak wirid? Wah, ini rewang, betul pula. Memang rewang pula dia. Wah, kenapa kau tak wirid? Asal tak wirid, ada aja alasan. Induk kaki bongkak, habis itu kucing melahirkan, habis itu tetangga ada pula kemalang, macam-macam kata. Itu cerita masalah uzur. Di dunia bisalah berkelah, tapi kalau di akhirat tak bisa. Perkara amal ibadah gitu juga. Perkara taat gitu juga. Ya Allah, cocoklah dia bisa taat. Orang di dunia, kau kasih pula dia gotoh. Kau tak ada kasih gotoh? Ada. Kenapa kau tak taat? Apa nak jawab? Begitu. Jadi dikata di sini, Ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berkata, Man asartu alaih hajatuh, bang siapa asarat alaihi hajatuhu, dia mempermudah hajatnya, falyaksir minas salati alaiyah, barang siapa yang hajatnya hendak mudah, maka hendaklah dia memperbanyak salawat atasku. Fa innaha taksifu, maka sungguh salawat itu membuka al-humum, segala yang susah, wal ghumum, segala yang gundah, wal kurub, segala cobaan, wa taksirul arzaq, dan memperbanyak rezeki, wa taqdil hawaij, dan menunaikan hajat. Jadi kata kitab Durratun Nasihin ni, kalau siapa yang banyak hajat, hendak mudah, banyak salawat kepada Nabi. Hendak mempermudah hajat, apa hajat Ini macam Buk Maya nak menikah anak. Supaya mudah, ibarat ini musim ni apa nama bulan ni? Juli, Agustus. Hendak dekat ujung. Berartinya biasanya tu dah nak menghadap musim-musim penghujan tu. Ini udah nak mengujung ni. Pemohon kepada Allah. Kalau pula dibuat pula acara, ya Allah, kalau memang sekiranya hujan tu baik-baik, kalau sekiranya hujan tu kurang pas untuk aku, ya Allah, Engkau lebih tahu. Kekira bahasanya macam minta tangguhkanlah. Bukan awak yang sok tahu, tidak. Allah lebih tahu. Karena kalau di dalam kelaziman masyarakat, kalau hujan payah orang nak datang. Nak datang undangan, nak datang kenduri, payah. Jadi, apa amalannya supaya apa? Diperbanyak salawat. Bisa kita berwasilah salawat 1000 kali. Ya Allah, pemudahlah urusan aku. Atau kita bernazar. Udah habis pesta, ya Allah, kalau besok pesta tak ada halangan, ya Allah, maka aku bersalawat 10,000 kali.
Makin banyak makin baik. Kalau selawat sekali mau tak jadi terang. Sikit pun apolit tak tanggung. Jadi malam tadi datanglah orang bertamu ke rumah. Saya hendak ke Torab pula mengisi pengajian di Torab sana. Jadi dia datang sebelum Isya. Pak, aku ni, hati aku ni memaki-maki gojo. Allah pun nak aku maki kata. Tak usah cituan. Orang tahu orang buang. Jadi datanglah dia. Polu saya bilang orang. Usahlah. Dekat-dekat sini tu. Tak usah cituan kan. Jadi Bapak tolonglah hapun saya ni tahu anak apa kata lain sebagainya. Saya nak ke Torab. Jadi dibacuanlah, saya tanya, saya ni hendak salat, bantai saya salat tu mencaut-caut butuh kata dia. Tak tenang aja hati saya ni. Pasti ada penyebab saya kata. Segala sesuatu tu ibarat kalau yang namanya api tu bakar keluar asap, penyebab ada yang dibakar. Kalau hati kita tiba-tiba tidak tenang, pasti ada penyebab. Jadi kalau kata saya kata, ini gara-gara habis ke laut dari apalah ni Ustaz, di kampung Nipah, kata dia. Tak tenang aja tahu saya ini, kata dia. Tak tenang tahu saya ini. Jadi saya katakan, udahlah kalau begitu. Bilang sama ibu di rumah, sedia air dalam botol, uang dia minta ajat air kan. Bacuan lah. Habis itu saya anjuran sama dia, sebelum meminum itu selawat 10 kali kepada Nabi. Saya sayang begitu. Maksudnya apa? Saya tahu ada hadis itu. Jadi kalau kita ada hajat, walaupun dia baca doa atau dia air itu, suang tu berselawat sama Nabi. Supaya urusan dia tu mudah. Ya. Apa aja. Karena ada dalam satu amalan, orang kadang disuruh istighfar perbanyak, dia lama tak punya anak, istighfar. Dia usaha macat istighfar. Begitu ke selawat. Selawat. Jadi kata kitab ni, kalau kau ada susah hajat, hendak mudah, rajin berselawat. Karena kenapa? Selawat itu bisa membuka segala yang menyusahkan, yang menutup, yang menyakitkan. Lalu saya anjurkan, hari Jumaat kenduilah. Kendui sesejambah Jumaat. Kan berketapatan akhir tahun tu. Kendui saya kata. Apakah habis Jumaat, apakah habis Asar. Karena as-sadaqah itu tudfi'ul bala. Yang hendak saya kata ni, sedekah itu kan dapat menolak bala. Yang hendak saya kata tu begini. Dengan rajin bersolawat, ada dalam hadis, di dalam kitab Durratun Nasihin ini, bisa mempermudah segala hajat. Awak anda pergi ke Medan, ya kan? Supaya jangan ada yang namanya halangan-halangan. Sebelum berangkat selawat. Salawat perbanyak, tak berangkat pun tak apa-apa. Sambil menunggu salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus. Kalau bisa motor tu takut ibarat pergi hendak ke Padang, takut jatuh ke bawah. Salawat. Wa an ba'dis salihin, daripada sebagian orang saleh, annahu, bahwasanya qal, dia berkata, kana li jara nisahun pamata fara'aituhu fil manam faqultu ma fa'alallahu bika faqala ghafarali qultu bima faqala kuntu iza katabtusma Muhammadin alaihi salatu wasalam fi kitabin sallaitu alayya. Aku dulu punya tetangga yang nisahun ni kurang paham seartinya. Pamata, dia meninggal, tetangga tu meninggal. Faraitu fil manam, aku tengok di dalam tidur aku, mimpi dia tu jumpa. Fakultu ma fa'alallahu bika. Apalah kira-kira yang Allah buat sama kau? Kau ni dah meninggal. Dalam kau di alam barzah tu apa yang dibuat Allah sama kau? Biasa orang bermimpi begini. Mimpi ni kan ada 3. Ada hadis nafsi, keingin diri. Ada ru'yatullah, Allah kasih pandangan. Ada setan yang menunjukkan pandangan itu ya. Setan. Jadi semalam Senin, jemaah di Bengkalan,
Ustaz, aku mimpi berangkat ke Tanah Suci entah udah 4 kali kata dia. Entah udah 6 kali. Paten lah tu bu, saya kata. Paten. Adalah bakalan insya Allah berangkat. Ya Ustaz, amin. Tapi jangan lupa mendaftar, saya kata. Dia tu mimpi-mimpi 6 kali tak mendaftar macam mana? Datang kata ketua sampingnya letuk bahasa begini. Tengok mimpi agak Ustaz. Kalau siang pula, kalau malam tahapul dan sebagainya kan ada waktu kata dia. Sekatan begini, tak peduli. Bila anda siang, anda malam, anda petang. Asal mimpi dah berangkat ke Tanah Suci, elok lah tu dah. Saya je ingin anak mimpi. Padahal saya dah mendaftar tahun 2017 sama ibu. Tapi kata internet tahun 2045 baru berangkat. Entahlah, tak tahu. 2045. Itu kan berarti murah betul. 2045 biji. Itu. Jadi, awak asal udah dapat mimpi yang elok itu dah baik itu. Betul keinginan diri. Nah, salah satu supaya kita terbiasa berangkat ke Tanah Suci kata malam tadi balik daripada Kelantan Batubara ni. Mana ada pemilih yang balik haji, kunjungi. Itu salah satu Allah Ta'ala mudahkan suatu saat kita bisa ke sana. Kata si Fean yang berangkat itu sih dia. Silakan kunjungi. Yang di sini, tempat lain kan banyak. Karena cuman ada sekitar berapa ya berangkat ya? Sikit. Berapa yang lalu saya bilang kan lupa saya. Entah 100, entah berapa, entah 200 berapa. Tak banyak dah. Tak banyak berangkat tahun ini dari Batubara. Tapi informasi yang sampai, alhamdulillah, bahwasanya orang balik Tanah Suci itu cuma bisa membawa 5 liter air zam-zam. Yang datang alangkah banyak uang. Minum dari mana lah tu. Begitu memang peraturan. Tak boleh lebih. Maka ada kiat uang tu kadang dipakai yang macam model baju jaket bosa tu. Yang bisa disukan botol aqua. Jadi kan kalau ibu-ibu tiba-tiba togop aja badan. Gara-gara dia bawa model baju yang upo jaket yang bisa disukan botol aqua tu. Mana periksa uang tu kan cuma tet gitu aja. Ibu-ibu mana berani uang tak nak mengabu-mengabu mana. Berani juga Ustaz. Kata dia. Yang bagian perempuan pula. Yang gitu. Karena kasus-kasus yang lalu kadang-kala di koper tu. Di plastiknya. Apa nama botol aqua tu kecil-kecil. Dilakban tahu. Dalam tu. Ditimpa dengan baju. Karena kalau membawa air aqua dari pajak ikan lama sanksi wang. Apa asli apa tidak? Ada air aqua, air zam-zam. Air zam-zam tu ada jual tu per 5 liter di pajak ikan lama Medan. Kalau macam di Jakarta Tanah Abang. Ada tu. Jadi kan kalau kurang dulu bisa uang bawa 15 liter. Sekarang dibatasi 5 liter. 5 liter. Karena oleh-oleh dari Tanah Suci yang paling banyak uang anak encar tu air zam-zam. Kalau kurma ada. Ya, kalau gula batu ada. Sekarang pun bisa boleh online gula-gula togop tu untuk yang uang tu kan kalau di luar negeri kan untuk apa nama tu untuk kopi atau teh kan pakai gula itu tu. Kalau air zam-zam payah, terpaksa awak boleh 2 jam biji, jam 2 biji. Air jam, jam-jam, bukan zam-zam. Tapi orang banyak sebut air jam-jam. Bukan air zam-zam. Kalau zam-zam fikir orang tu, bila kau ganti gigi gitu ya. Zam-zam gitu. Tak mungkin pula begitu dia. Nanti digandam 2 biji jam dah. Dah. Jadi apalah amalan yang bisa ditengoknya sehingga kau ni apa yang Allah perbuat tengok dalam mimpi. Bagus pula dia. Faqala dia berkata, ghafarali, Allah mengampunkan aku. Allah mengampunkan aku. Karena kalau kita udah diampunkan, seakan-akan ya, jaminan surga itu dah ada. Kuntu bima dengan sebab apa, kata si yang bermimpi. Faqala kuntu iza katabtus ma Muhammadin alaihi salatu wasalam fi kitabin. Apabila dituliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab atau surat, sallaitu alayya, aku berselawat kepada Nabi. Fa'atani rabbi mala aina ra'at
maka Allah memberikan untukku, Tuhanku, suatu yang tidak ada mata melihat, wala uzuna sami'at, wala uzuna sumi'at, dan tidak telinga sami'at mendengar, wala khatara ala qalbin basharin, dan tidak ada terlintas atas hati manusia. Min dalail khairat, daripada kitab dalail khairat. Itu. Kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan di mulut tapi berat di timbangan akhirat. Habibatani, Allah sukai. Ya, ilar rahman, apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu perbanyak bil duduk. Jadi zikir amalan pada hari ini yang kita dapat, salawat sama Nabi dan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di mulut, pahala banyak, berat di timbangan, waktu dihisap banyak pontenna. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, yakni fil Islam, fahuwa muqtadi bi fi hadis sunnah. Orang yang membuat sunnah yang elok, yakni dalam Islam, maka dia memimpin dengan ini kebaikan ini, sunnah ini. Falahu ajruha, maka bagi dia pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan amalan yang memperbuatnya. Jadi macam ini contoh, saya menyampaikan amalan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ibu-ibu memperbuat, saya dapat pahala ibu yang buat. Begitu kok kalau ibu ajarkan sama anak. Ada amalan yang ringan daripada mulut tapi pahala banyak, yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu juga tentang masalah salawat. Jadi kita ni Asyuranya Senin ada diadab. Senin ada diadab kalau Sabtu. Senin. Maksudnya sekali lagi. Maksudnya setengah bulan lagi. Semalam Senin. Sekali Senin lagi. Itu Asyurah. Tasu'anya hari Minggu. Jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, siapa yang menyapu kepala anak yatim, maka setiap bulu yang ada pada kepala anak yatim tadi akan menjadi menaikkan derajatnya di sisi Allah. Aku udah anak yatim Ustaz. Udah anak yatim dia, udahlah sapu anak yatim orang lah pula. Laki aku mamat yatim Ustaz, bisa sapu tidak? Itu nama mamat yatim. Udah kadaluarsa yatim mah. Begitu. Yakni kullah man ata ba'dahu, yakni atas setiap daripada datang setelahnya bihadhi sunnati, dengan ini sunnah, yuktabu lahu ajruha, dituliskan bagi dia pahalanya. Waman sanna sunnatan sayyiatan, bang siapa dia membuat yang buruk, bahwa muqtadi bihi, artinya dia mengajarkan itu, memimpin pertama sekali fahadhi sunnati sayyi'ah, tentang sunnah yang buruk ini, fa'alaihi, atas dia dapat keburukan itu. Ya. Ini juga dibahas dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada dari Mu'az bin Jabal, dia berkata, la tazulu qadama abadin hatta yus'alu an arba'in. Tidak bergeser dua tapak kaki hamba sampai ditanya 4. An umrihi pima abnah. Ada umur habis untuk apa? Umur dia 70 tahun. Untuk apa aja? 30 tahun menggosip. 20 tahun tidur. Selebihnya buat dosa yang lain. Maka binasa lah dia. Wa an jasadihi, ada badannya fima abalah. Hancur
Binasa untuk apa? Kita ni dalam menggunakan badan ni untuk apa je? Cari joki. Habis ibaratnya berkaut-kaut, luka-luka, berdarah-darah. Itu termasuk binasa. Ya. Gunaan untuk apa? Wa an ilmi pima amila bih. Daripada ilmu buat amalan untuk apa? Wa an malihi min ainak tasabahu. Daripada harta di mana dia usahakan, wa fima anfaqahu, apa yang dia infakkan. Jadi hari Jumaat yang baru lalu ni, pas saya jam 8 pagi turunlah dari tangga rumah tu, dia apa? Dikasih minyak. Supaya jangan dimakan buat rayap. Tengok udah ada bubuk-bubuk. Sebelum udah tengok. Jadi bantai licin, terkelicik saya. Terus tengkot kaki terus. Jadi Sabtu barulah pergi ke tempat si Ipul, pematang rambai sana. Dikusuk menjahit saya. Ini udah agak bisa lah. Ditokuk kaki ni ada salat. Tapi masih belum sempurna agak. Petengkot-tengkot agak ke sana kemari. Itulah maka agak susah tu. Hendak bangkit dari tidur, minta tolong seorang rumah tolong. Kaki sakit. Belum lagi tua. Itu artinya badan binasa. Dibuat untuk apa aja. Kalau ada orang menghabiskan badan, apatah lagi ada orang contohnya. Masalah bab zina. Dia dijual lah badannya. Ini kan badan aku tu seorang aku lah. Kata dia. Maku nanti di hari kiamat pertanyaannya bosah. Salah satu menghargai nikmat Allah daripada badan katanya tu. Disebar-sebaran sama orang kata dia. Tunjuk-tunjuk sama orang. Itu juga salah. Nanti pertanyaan bosah di hadapan Allah Ta'ala. Macam contoh, kalau kita punya suami, berhiaslah untuk suami. Karena setiap kita berhias untuk suami, itu pahala untuk kita dan dia tak senang. Kalau bisa pas awak dicium, asal dia batuk keluar, apa nama bodak. Angin tabal bodak. Tu. Cium. Itu keluar bodak atas. Terbesi dia. Masa tangan inci pula. Nang hati. Kena corona. Walaupun kata kita, orang yang membadak tu apa topeng ludruk. Jantan gama nengok apa topeng ludruk tadi. Putih tengok. Asal tengok putih muka. Asal begini tangan dah siang malam. Wah, maku aku dah pandai sekarang. Ini bodak tangan dia bodak dia gua dah bodak biar nampak sama putih. Tapi maaf cakap asal buka seragam dia udahlah. Muka aja bertopeng gitu. Ya Allah ya Rabbi. Jadilah. Tapi itu pahala untuk laki. Kalau laki orang tidak. Asal licin maaf pipi awak, batuk dia keluar apa? Bodak dia. Boom kata dia. Sekarang banyak disedot bodak tadi. Tak begitu ke? Saya tengok di Facebook tu begitu. Asal cium bini kata dia. Buat konten. Konten. Jadi upo sangat banyak bodak sekarang kan semua permak-permak. Apa nama tu? Yang glowing, skincare. Sekali tengok asal berfoto, upo muka tu, upo keramik berkilat. Tahu tak? Gibah golawak je dia. Tapi tidak saya sebut uang. Asal tengok, astagfirullah. Ini muka apa keramik? Apa kata? Ini lagi tampil natural kata. Tidak pakai apa-apa. Tapi upo tiap malam, siang malam, pagi petang glowing dah. Antalah. Dah. Iya. Qala Allah Ta'ala fi surati Fussilat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat, hatta iza maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hingga apabila mereka, sesuatu yang datang akannya bersaksi atas mereka. Apa yang bersaksi itu? Pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka. Kulit ini bersaksi. Kulitnya meliput badan. Dia nanti ibarat apa nak kita masa-masa muda mengambil polam. Asal kita mengambil itu kampung kita, minta polam ya, ambillah. Kata dia. Dia yang bercakap, dia yang menjawab.
Mau, ya kata dia. Berarti nanti di hari kiamat bertanggung jawab tuh. Siapa yang jawab tuh? Dia. Maka haram lah. Kalau tahu Ani tuh nggak mau Ani tuh. Udah susah. Mana Ani? Ani mana? Oh gitu. Udah minta izin sama Ani tuh. Nanti payah nanti hari kiamat. Tak ada. Itu makanya yang keto hilang tuh bosa betul dosa dia tuh nanti. Pencuri. Di hari kiamat isau orang keto tuh. Tak tahu. Itulah makanya manusia ini tak tahu dosa main libas saja, yang penting sadap. Iya. Bukan takut ibo. Masalah awak tak bisa pula membantu. Kalau awak telpon tu awak kasih dia keto senang sikit. Awak keto awak pun payah gitu. Atalah ya Allah. Jadi gitu. Wa qalu bimakan ya malu dengan apa yang kalian, dengan apa yang mereka perbuat. Wa qalu dan mereka berkata, li juludihim lima syahidtum alaina, bagi kulit-kulit mereka, kenapa syahidtum alaina, bersaksi atas kami. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Ya, mereka berkata Allah telah membuat bicara ya akan kita antaqa kulla syai'. Begitu juga Allah buat kulit tu bisa bercakap kah? Jadi dunia ni kulit ni tak bercakap. Sempat kita melakukan sesuatu kulit ni berkambuh, yang paling bercakap pada diri kita tu apa? Hati. Tapi tak ada yang dengar. Ibarat awak ni kan ke kedai, tiba-tiba awak jemput cabai wang tu atau beras wang tu sikit. Udah timbang awak jemput, awak kunyah pula tu. Mulut ni tadi gatal. Padahal udah timbang sukat. Apa dalam hati ni yang belajar tu? Kenapa kau ambil? Karena tak bersuara dengan orang, peduli ya tidak. Sampai kalau berkambu, tiba-tiba ada kedangan saw. Kenapa kau makan? Udah takut dia tu dah. Kedangan pula buat yang jualan. Kau makan ya? Tu dah. Jadi di dunia ni tak ditampakkan, disembunyikan. Jadi menurut kitab Durratun Nasin, Permata Nasihat ini, kita ni harusnya menanamkan dalam diri kita bahwasanya apa-apa aja yang di alam ni akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Sekiranya kalau ada tanya, dipersilakan. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tanya? Asura besok puasa kalau bisa. Tak bisa, kasih pembukuan. Tak bisa, jatuh anak yatim. Beberapa bisa lah. 10 Muharram Senin.